Jales Pepa Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Indai Q. Kali ini di channel Yarjohan itu ada program baru yang bernama Inspirasi Maritim. Ya, di Inspirasi Maritim ini akan hadir sosok-sosok yang hebat dan luar biasa di bidang ilmu kelautan. Dan sungguh sosok-sosok yang menginspirasi. Yang tampil bentar lagi ini adalah sepasang sosok yang sungguh luar biasa, dan saya menyebutkan mereka adalah Ainun dan Habibinya kelautan. Saat ini mereka sedang menempuh program doktor S3 ya, PhD di salah satu kampus terbaik di dunia di Denmark. Mereka adalah tak asing lagi di kehidupan saya. Mereka sumber inspirasi saya yang semangat dan perjuangan hidupnya sungguh luar biasa. Mereka adalah Kak Ria dan Bang Irul. Penasaran kan Indai Q? Jangan lupa sebelum menonton Indai Q untuk subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan agar saya terus membuat video-video yang menginspirasi, khususnya untuk dunia kampus dan dunia kelautan. Indai Q, Jales Pepa Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Selamat menonton. Baik Indai Q, kita masuk ke segmen Inspirasi Maritim. Ini luar biasa, ini jarang-jarang loh, dan sangat jarang, ini langka ini sebenarnya. Alumni ya satu pasang itu sama-sama alumni kelautan dan sama-sama hebat dan sama-sama keren. Penasaran kan? Ya mungkin nanti kita akan coba sapa. Kita akan sapa ya. Kak Nuria, apa kabar? Sehat? Halo, apa kabar? Assalamualaikum, sehat. Gimana kabarnya juga nih, Johan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau abang, Bang Hairul? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Copenhagen. Selamat malam waktu Indonesia ya. Iya, di Bengkulu ya. Ya di Bengkulu ya. So, apa kabar Indaiku? Iya, Indai. Yes, terus Jales Pepa Jaya Mahe ya. Iya. Justru di laut kita berjaya. Oh, ya. Mantap. Ini kami alumni. Ya, Horban, how do that mean when? That's a Denmark language ya. Okay. Maaf, artinya itu bagaimana kabar sahabatku? Oke, alhamdulillah sehat. Ya, cuma kita maaf Denmarknya nggak fasih. Oke, nggak apa-apa, luar biasa. Ya. Oke, ini boleh nih, terserah nanti siapa yang duluan, kakak atau abang ya. Ya. Nah, coba perkenalkan diri, kayaknya Indai Q pada banyak penasaran ya. Itu siapa sih yang cantik dan yang ganteng ini gitu. Namanya, panggilan, ya asalnya dari mana kayak gitu. Lahir di mana kayak gitu. Monggo terserah, abang dulu atau kakak terserah. Abang boleh. Ladies first lah. Ladies first. Oh, enggak. Men first lah ya. Enggak apa-apa lah. Ngikutin ya. Ya sudah. Oke, perkenalkan, nama saya Hairul Syahputra, nama lengkapnya. Biasa dipanggil Irul. Ya, cuma dulu waktu kecilnya bukan Irul, dipanggilnya Ilung. Ilung? Ya, Ilung. Itu kayak... Ilung. Ya, kayak Chinese gitu ya. Asal saya itu sebenarnya orang campuran, atau hibrid ya. Hibrid Sumatera Utara. Bapak Sumatera Utara, kemudian Ibu Sumatera Barat. Jadi saya dapat 2 gelar. Marga saya Rahab. Dari Bapak
kemudian dari ibu ya saya juga dapat suku. Jadi saya dapat dua-duanya seperti itu. Kemudian saya lahir di Sipirok, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Cuma saya tidak bahasa Batak, mohon maaf karena cuma lahirnya saja di Sumatera Utara, tapi besarnya di Riau. Jadi asalnya Riau, seperti itu. Boleh dibilang asalnya Riau karena besarnya di Riau, dari kecil sudah di Riau, seperti itu. Dan dan menempuh studi di Riau sampai S1, S2 di Bogor, dan sekarang lagi S3. Mungkin itu untuk brief introduction, mungkin nanti kita bisa eksplorasi lebih lanjut. Ya. Oke, sip. Kakak, monggo Kak. Iya, Pak Dr. Johan. Ya, nama saya Huria Marnis, nama lengkapnya. Kalau teman-teman kecil sih bisa memanggilnya dengan Ria, tapi kadang teman-teman kuliah tuh kadang Huria, tapi kalau udah deket banget bisa dipanggil Ria sih biasanya kayak gitu ya. Terus saya lahirnya di Bukit Tinggi. Orang tua dua-duanya Padang, cuma saya besarnya di Riau, di Duri. Oke, di ya, jadi saya menghabiskan masa kecil saya itu di Duri, mulai dari cuma numpang lahir ya di Bukit Tinggi, terus orang tua karena kerjanya di Duri, jadi besar di Duri sampai SMA di Duri. Terus kuliahnya di S1 di Undri, di Ilmu Kelautan, kampus yang kita cintai. Terus ngambil S2, habis itu di IPB Bogor, bareng sama Bang Irul. Terus dan Johan tahu lah itu cerita. Iya, habis itu sempat kerja dulu sebelum S3, kerja di Kementerian Kelautan. Kebetulan pertama itu lulusnya di Lampung. Kemudian tahun berikutnya Bang Irul tes lulus di Sukamandi. Akhirnya pindah ikut suami ke Sukamandi. Jadi bidang kerjanya di peneliti. Terus sekarang lagi S3 di Copenhagen, sama lagi dengan Bang Irul. Jadi gimana Bang Irul, ada kakak ya? Nah, iya. Selalu ada. Ini siapa nih yang mengajar nih? Bang Irul mengajar kakak atau kakak mengajar abang? Saling mengajar kita. Saling mengajar. Saling mengajar. Itulah jodoh ya. Jodoh itu memang nggak bisa dipisahkan. Jodoh rahasia ilahi ya. Oke. Abang dulu SD-nya, apa nama SD-nya Bang? SD, SMP, SMA-nya? SD dulu nggak dari TK, ini SD aja ya. Oke. Boleh TK juga. Nggak, saya udah lupa nama TK-nya. Oke, dari SD aja. Saya masih ingat SD-nya itu SD-nya SD 025. Itu sangat berkesan sekali ya, karena saya hafal tuh sekolah SD 25 itunya. Kemudian itu di daerah namanya Ujung Batu. Oke. Ya, nanti kalau teman-teman cari batu, di situ ada ujung batu. Ada ujung batu ya. bukan, just joking. Jadi Ujung Batu nama daerahnya itu di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, seperti itu. Iya. Kemudian SMP-nya juga di Ujung Batu. Waktu itu kita SMP 1 ya, sampai 1. Waktu itu cuma ada SMP-nya kalau nggak salah hanya ada 2. Jadi saya masuk SMP 1 di Ujung Batu juga, kemudian SMA-nya juga di Ujung Batu. Ujung Batu semua itu, ya? Nama sekolahnya ya SMA atau SMU Negeri 1 Tandun waktu itu. Tandun. Tapi sekarang sudah berganti nama, sudah berubah sekali karena sudah berapa puluh tahun yang lalu ya. Jadi dulu itu. Ya, oke. Jadi dulu SD, SMP, SMA itu juara terus ya? Prestasinya? Coba. Oke. Berbeda mungkin dengan istri saya, Momoy. Ya, dia jagoannya juara, jadi bisa dilihat aja itu rapornya. Kalau saya, abang sih tidak terlalu menonjol. Ya, tidak terlalu menonjol. Palingan cuma sekali-kali masuk 10 besar seperti itu. Tidak terlalu menonjol, biasa-biasa saja. Oke. Karena dulu bukan dibilang orang student tuh. Cuma lebih dibilang mungkin karena lebih hobi ke main game dan olahraga seperti itu. Oke. Ya. Kalau kakak, ya. Kalau kakak sebenarnya ceritanya agak unik ya sebenarnya ya.
Ayu ya kalau bahasa Bengkulu Iya. ya. Ya kami manggil Ayu sebenarnya. Ya, Ayu agak unik sebenarnya. Cuma waktu kelas 1 tuh sempat merah, bahkan yang lain tuh pada kelas 1 itu angka merahnya tuh ada 3 loh. Pertamanya itu 3. Jadi bahasa Indonesia, apalagi matematika kalau nggak salah, terus ada IPA gitu. Merahnya bukan 5, angkanya 4. Coba bayangin kelas 1 itu, kelas 1. SD Nah, ya. terus habis itu jadi karena orang tua juga kok gini, karena mungkin saat itu masih main-main gitu ya, jadi belum ada untuk pingin sekolah gitu, enggak, jadi yang masih main-main. Nah terus dulu kan masih catur bulan ya, belum apa sih istilahnya, kalau sekarang kan semester. Nah itu di semester catur bulan keduanya itu naik rankingnya, tadinya merahnya 3, angka 4 semua, terus jadi cuma 1 angka merahnya di matematika. Itu kelas 2, kelas catur bulan 2, catur bulan 3 itu nggak ada merah. Iya. Nggak ada merah. Terus kelas 2 sempat itu jadi ranking 5. Nah terus naik terus, jadi sampai kelas sempat juara di kelas, ya naik terus ya juara. Jadi nggak pernah juara 1, saat itu juara 2 gitu, juara 3 gitu. Terus SMP, nah itu langsung juara 1 gitu, gitu, konsisten sampai SMA juga sempat juara umum juga. Nah ya jadi saya cuma ke anak-anak, jadi nggak yang terlalu diporsir sebenarnya. Kadang anak itu ada maunya, ada pasenya di mana dia ketemu dapat belajarnya gitu. Jadi di mana istilahnya kalau zaman sekarang kan orang tua suka ayo belajar gitu. Tapi nggak, di suatu masa dia akan merasa senang gitu belajarnya, dia akan bagus kok prestasinya. Jadi nggak yang selalu kadang the best kalau menurut saya ya, kalau nggak yang selalu the best kadang di SD atau SMP itu akan menjadi the best juga nantinya gitu. Malah kadang bosan gitu, udah sering belajar, lama-lama jadi kendor, bosan gitu sih. Bisa dibilang contohnya siapa? Contohnya apa? Contohnya yang tadi yang juara terus di sekolah belum tentu jadi yang maksudnya the best nanti di karirnya. Ya nggak selalu sebenarnya. Jadi selama paham sih, selama anak itu paham, ngerti, terus ada kemauannya sekolah itu cukup sih sebenarnya, nggak harus menjadi the best juara ya. Dulu tapi contohnya ya. Dulu contohnya gimana? Tempat saya juara umum, mungkin di saat itu di SMA, sekarang ketemu dengan suami, mungkin tadinya biasa-biasa aja, sekolah di Copenhagen juga, bareng juga jadinya. Ini IQ kalau belum tahu ya, baru ini abang sama kakak nih, ini adalah suami istri ya, keluarga ya. Ya, sekarang mereka lagi bulan madu. Bulan madu disertasinya. Ya. Jadi kakak dulu nama SMP SMA-nya apa Kak? SMP di apa namanya? Di Lumai Suma ya? Zaman dulu itu namanya, sekarang mungkin berubah namanya SD 005 Duri. Saat itu termasuk sekolah favorit ya di Duri itu, SD negeri sekolah favorit. Dan kakak Ayu sempat nggak bisa masuk saat itu karena emang usia juga kecil, saat itu harus 7 tahun masuknya. Itu di bawah 6 tahun dulu masuknya. Nah terus ya, ini sebenarnya bukan nepotisme ya, jadi karena kebetulan kepala sekolahnya kenal dengan mama saya. Jadi teman sekolah dulu, jadi karena Ria kayaknya pingin sekolah gitu kan, teman-teman semuanya udah masuk sekolah SD, udah masuk sekolah favorit saat itu. Nah akhirnya ada tempat kosong, jadi saya masuk. Jadi catur bulan pertama sempat nggak bisa ngikutin tuh karena merahnya 3. Sekolah favorit, tapi ya mungkin support orang tua juga tetap berjuang karena kebetulan anak pertama juga ya. Jadi ya gitulah, mungkin menjadi contoh bagi adik-adik. Jadi kayak ada tempat di kepala tuh seperti itu gitu. Nah SMP, masuk sekolah SMP favorit juga, SMP negeri 2. Duri. Duri ya. Ya saat nomor 1 favorit saat itu di Duri. Terus masuk SMA 1 negeri Duri. Nah itu juga termasuk favorit juga. Tapi yang sangat favorit adalah sekolah cendana swasta di situ, dan negerinya saat itu tuh termasuk SMA 1 itu favorit gitu. Oke. Jadi kakak nih juara terus
waktu SD memang dapat 4 merah ya, tapi terus SMP SMA juara. Itu gimana cara tips? Ya. Jangan, bentar. Untung dulu pas pacaran nggak ada persyaratan lihat rapor SD. Ya. IPK, pakai IPK. Iya, pakai IPK ya. Tapi kan masuk kan IPK kan, Bang? Ya. Tapi kan rapor SD-nya merah kan? Oh ya merah ya. Gimana ini apa namanya kakak membagi waktu dan tips dan triknya untuk anak-anak yang SMA ini, banyak anak SMA juga sih yang menonton ini, anak SMA dan anak SMP. Belajarnya kok bisa juara terus dan masuk di SMA favorit. Gitu. Sebenarnya nggak banyak teori, cuma saat itu apa ya, saya sempat berpikir, kan dulu perempuan itu kan sangat jarang ya, maksudnya untuk yang harus sekolah tinggi, tadi mikirnya seperti itu. Nah sukanya itu kadang yang ini laki-laki gitu. Jadi pinginlah coba deh pingin sekolah tinggi itu seperti apa gitu, yang serius lah belajarnya pingin seperti itu gitu. Nah saat itu tuh yang sangat menginspirasi sekali, itu kelas 2 SD, itu masuk ke pustaka, terus ada membaca kayak riwayat-riwayatnya orang terkenal gitu, termasuk salah satu itu Marie Curie. Iya. Nah, terus itu kan perempuan, peneliti, terus di antara jajaran para pria, kayaknya tuh gimana gitu kalau perempuan di antara jajaran para pria kita diperhitungkan, tuh seneng gitu rasanya saat itu. Bisa nggak ya seperti ini gitu. Udah cerita sampai segitu, seneng membaca-baca tokoh-tokoh orang-orang yang hebat gitu, seperti apa sih mereka gitu. Nah, terus mungkin kebetulan juga kali saat itu waktu SMA belum yang pacaran-pacaran, yang belum yang mengenal hanya just friend gitu. Itu beneran. Itu setelah mungkin kalau kita pacarannya deep, mungkin maksudnya kita udah mengenal laki-laki itu lebih dekat, mungkin saya nggak tahu apa laki-laki berbeda dengan perempuan, apa hanya ini statement personal ya. Jadi kalau kita hanya just friend tuh kayaknya seneng gitu, hanya berteman gitu. Nanti kalau jadi kita bisa fokus dengan karir kita gitu. Tapi kalau kita udah deep gitu, maksudnya pacaran, kita akan memikir masa depannya seperti apa ya. Jadi tadi pikirannya untuk belajar juga jadi kebagi-bagi gitu, nggak cuma untuk ke pelajaran gitu. Mungkin sarannya kalau untuk anak SMA, benar di saat-saat masa muda itu pergunakan deh untuk yang hal-hal yang positif, berteman boleh, tapi yang masih positif lah gitu. Terus kalau belajar juga mungkin perkuat banyak ya, mungkin Johan juga tahu kalau kita kuliah justru basic-basicnya dari SMA kan yang kita pelajari banyak kan. Jadi kalau kita SMA-nya kuat, jadi kita masuk ke kuliah tuh ya easy, nggak terlalu susah. Apalagi semester pertama kan semuanya dasar yang kita dapat dari SMA dulu kan. Kalau kita blank mungkin di SMA-nya mungkin susah gitu sih. Abang gimana Bang? Tips dan triknya waktu SMP SMA dan apa? Oh, ini juara juga dulu kan prestasi? Tidak semenonjol Momoy Kak Uria. Abang sih kalau SD SMP sih tidak banyak yang bisa diceritakan ya, karena abang mungkin standar saja, palingan dapat juara mungkin bukan juara sih, cuma 10 besar sekali, kemudian terlempar dari 10 besar, karena biasa anak laki-laki kan hobi main dan game. Mungkin yang bisa diambil sedikit contoh mungkin di SMA ya. Iya, SMA ya. Di SMA karena sudah mulai berpikir jati diri kan. Jati diri kan sudah mulai terbentuk di sana, kita mau kemana, arahnya kemana, dan sudah mulai serius kan seperti itu. Nah, waktu SMA waktu itu abang kan waktu itu di sekolah kita itu SMA itu cukup unik ya, karena kita kan satu angkatan itu ada sampai F, itu artinya ada 6 kelas ya, 6 kelas untuk satu sekolah. Jadi, nah itu diurutkan berdasarkan waktu itu NEM ya. Nah, alhamdulillah waktu itu NEM dari SMP cukup lumayan, jadi digolongkan dalam grup A. Kelas unggulan ya? Kelas unggulan, betul. Jadi, karena kalau kata-kata gurunya karena kalau orang-orang seperti ini kalau akan ditempatkan pada kelas yang berbeda, nanti gurunya susah akan memetakan bagaimana pendekatan mengajarnya, ya kan seperti itu. Karena kalau akan dikumpulkan satu kelas, guru punya metode sendiri, bagaimana
Karena cara menangkapnya seseorang kan berbeda ya. Jadi kemampuan intuisi orang kan beda-beda. Nah, guru mungkin berpendapat di sana, artinya punya metode seperti itu. Jadi orang-orang yang punya nilai akademik yang tinggi itu dikelompokkan satu kelas, dan itu akan lebih mudah mengajarnya, akan lebih cepat proses belajarnya dibandingkan kalau kelas B, kelas C, kelas D dan sampai E seperti itu. Nah, waktu itu abang juga agak kesulitan ya, karena basicnya waktu SMP kan nggak terlalu serius belajar, hanya ya biasa anak laki kemudian, dan tapi masih bisa mengikuti. Kembali lagi, kadang masuk 10 besar, kadang keluar seperti itu. Nah, sampai waktu kelas 3. Nah, waktu kelas 3 yang sudah mulai serius dan sudah mulai senang dengan pelajaran. Nah, waktu itu abang juga dapat juara waktu itu kelas 3. Dan pertanyaannya kenapa dapat juaranya sudah mau lulus? Nah, kenapa nggak dari awal-awal? Tapi itulah jalan hidup dan proses pembentukan jati diri dan proses kita menyukai sesuatu. Nah, kalau abang sih tipsnya gini ya, kalau pelajaran sekolah kan sebenarnya kan pelajaran itu adalah kita dimodali wawasan ya. Kita pemerintah atau orang tua itu memodali kita wawasan agar nanti kita bisa artinya terjun ke masyarakat, mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita dapat seperti itu. Nah, tidak semua sih kita harus kuasai 100% seperti itu. Tapi kalau ada yang kamu minati, kamu senangi, seriuskan itu. Jadi fokuskan pada situ. Nah, karena waktu itu abang juga tidak semua nilai bagus-bagus, ada yang nilainya standar, tapi ada beberapa nilai yang menonjol seperti itu. Nah, itu yang membuat abang sedikit nilainya melompat dan bisa mempengaruhi nilai yang lain, dan dapat juara lah waktu itu. Kemudian pikir pas dapat juara, enak juga ya dapat juara ya gitu. Kenapa nggak dari awal-awal untuk belajar seperti ini seperti itu. Nah, itulah tips-tipsnya. Jadi kalau sudah punya kesukaan ya, setiap orang punya kesukaan. Ada orang yang suka olahraga, ada orang yang suka matematik, ada orang yang suka kimia, ada suka fisika. Nah, kalau kita suka fisika, ya udah latih di fisikanya, dan keilmuan lain akan mengikuti seperti itu. Gitu prinsipnya. Ya. Mantap. Ya, itu tipsnya, Bang. Kalau ini Bang, yang sosok guru yang tidak bisa dilupakan sampai sekarang, SD, SMP atau SMA, yang terus Bang ya, ada nggak gitu inspirasi? Ya, abang dulu kalau sosok guru dari SD itu abang lebih suka ke yang matematik dan fisika ya. Iya. Karena abang suka hitungan seperti lebih prefer ke hitungan seperti itu. Kalau ilmu sosial abang bukan agak lemah sih, karena tidak tertarik aja, tidak interest seperti itu. Nah, abang sih guru interestnya adalah yang paling berkesan adalah guru matematik. Guru matematik ya. Iya. Masih ingat siapa namanya? Masih ingat kayaknya, itu namanya Pak Ijon kalau nggak salah. Mohon maaf kalau salah ya, kayaknya Pak Ijon. Nah, tapi dulu ya, guru matematik itu suatu guru yang menurut saya sih fenomenal ya. Artinya di sekolah tuh kalau ada guru matematik itu pasti gurunya pintar. Iya, benar. Bukan begitu? Iya. Dan kebetulan dia menguasai, kemudian dia bisa cara mengajar dan punya sosok yang bisa diteladani seperti itu. Jadi gurunya asik dan kita bisa mengikuti, dan juga tidak artinya punya ketegasan. Biasanya orang guru matematik itu tegas, ya kan? Suka marah-marah, tapi nggak tahu ini sama hampir saya aja. Ya, sama. Tapi pressure itu yang membuat abang suka seperti itu. Dia suka dengan dia, jadi terkesan. Jadi kalau ada pressure dan kita juga menikmati ya pressure itu, jadi dia membuat kita terkesan. Gitu. Kemudian berlanjut ke SMP, juga ke matematik dan juga fisika. Fisika juga sama ya berarti ya? Iya, fisika tadi itu. Matematika dan fisika. Iya. Ya itu kalau terkait guru itu. Kalau di SMA kayaknya lebih ke fisika. Karena kita sudah, karena kalau dulu kita di SD kan lebih, kalau mengajar tuh, kalau sekolah itu kan prinsipnya ya kayak kita dicukukin makanan gitu. Jadi makan aja. Nah, kalau di levelnya sekolah SMA
sudah punya jati diri untuk mengekspresikan diri. Jadi kita sama gurunya kita sudah mulai berinteraksi, saling berdiskusi gitu seperti itu. Nah, itu yang membuat saya terkesan dengan guru yang SMA yang fisika. Oke. Masih ada kontak-kontak sekarang Bang dengan guru dulu? Itu sayangnya Bang kurang kontak-kontak. Tapi dengan ya kontak palingan via grup ya, tapi tidak intens sih. Nggak intens ya. Oke. Kalau kakak guru yang menginspirasi yang tidak kakak agak beda sama abang ya. Sebenarnya aku nggak terlalu suka matematika. Walaupun ya ini cerita lucu ya. Sebenarnya nggak suka matematika, cuma kalau saat kita mulai dari SD sampai kita SMA kan itu nilai rapor kita kan harus tinggi ya. Iya betul. Jadi ya mau nggak mau tuh diusahain lah, suka nggak suka ya harus ditelan gitu intinya kan seperti itu. Cuma kalau ditanya yang paling favorit tuh biologi sama SMP seneng banget biologi, seneng gitu biologi. Oh sama geografi juga seneng dulu. Padahal itu agak sosial ya. Tapi sejarah juga seneng. Sejarah juga seneng. Nggak tahu sejarah itu karena bercerita, apalagi sejarah dunia gitu. Seneng tuh karena ada sesuatu yang inspirasi gitu. Tapi kalau matematika sebenarnya nggak yang terlalu. Cuma kalau biologi sangat suka. Pas masuk SMA itu seneng banget tuh kimia sama biologi. Mungkin tergantung gurunya juga kali ya. Terus ada guru PPKN juga seneng gitu karena dia melatih kita berdiskusi dan aktif gitu. Nah lebih senangnya seperti itu. Jadi nggak yang selalu catat buku, karena guru PPKN itu dia lebih lempar masalahnya apa, ininya apa, jawabannya apa. Matematika ya sosok aja, nggak yang terlalu seneng banget. Gitu. Fisika juga nggak terlalu juga. Paling seneng itu adalah biologi sama kimia, tuh seneng banget itu. Kayaknya tuh mungkin ada unsur sedikit hafalan ya, tapi dan ada juga unsur biologinya mungkin di situ eksak lebih ada eksaknya, ada hafalan. Tapi yang kalau hitung-hitungan yang rumit fisika, matematika tuh kurang gitu. Tapi dia harus diusahakan nilainya tinggi gitu. Nah saat itu lucu, jadi ada kompetisi matematika saat itu dari SMA kita, olimpiadenya ke UNDRI saat itu, UNDRI FKIP yang ngadain FKIP matematika UNDRI. Jadi saat itu kita diutus tuh dites dulu tuh, ada beberapa dari kita kandidat ada 4 gitu. Nah terus kakak karena saat itu masuk ranking kelas dan nilai matematikanya dibilang bagus sama gurunya, tapi akhirnya ikutan. Cuma kalau demi harga diri kan ada rasa seperti itu ya, ini harus lulus gimana pun caranya, harus belajar kuat gitu kan. Akhirnya terpilih ke 3 orang gitu. Ada dari kelas 2, ada 2 orang dari kelas 3. Kakak salah satunya mewakili dari kelas 3. Terus pas olimpiadenya di UNDRI, kalau nggak salah masuk 14 besar dari sekian yang ikut di Seriau saat itu. Cuma ya segitu, tapi teman-teman ada yang ikut bareng itu masuk 8 besar apa 5 besar dia, cowok saat itu. Andika namanya kalau mungkin dia nonton nanti. Nah terus ya kayak gitu, jadi nggak ya kalau suka ya itu tadi ya biologi dan kimia. Tapi karena itu tadi, karena harus kita mengusahakan nilainya tinggi, mau nggak mau kita telan. Harus gitu. terpaksa ya. Gitu. Kalau masih ingat sosok satu orang guru yang berarti sampai sekarang nggak gitu, yang jasanya atau inspirasi gitu? Ya belakang ini sempat kontak dengan beliau, cuma kalau guru kimia seneng ya, beliau balik ke Bandung karena emang asalnya orang Bandung, udah pensiun. Terus guru PPKN Bu Murniati itu sempat kontak beberapa bulan yang lalu gitu, jadi kangen aja dengan beliau karena beliau tuh suka ya kayak gitu, ngasih pertanyaan, kita diskusi gitu, nggak lebih yang nggak menulis, mencatat gitu. Sempat kontak dengan beliau kemarin ya, senang ya gitu sih. Abang waktu SD, SMP, SMA dapat beasiswa nggak Bang? Abang enggak. Enggak ada beasiswa. Abang normal-normal saja. Tapi berarti biaya dari orang tua berarti ya? Murni yayasan orang tua. Oke. Kalau bapak sama ibu itu backgroundnya apa Bang? Bapak backgroundnya itu tamatan SD. Tamatan SD. Oke. Ibu? Kemudian ibu yang sekarang mungkin dia D3 apa S1 kayaknya dia S1 ya. Tapi lama sekali, kemarin S1 udah hampir 50 tahun baru S1 ibu. Oke, luar biasa ya. Jadi
ibu guru, dan bapak SD, sepertinya SD deh, seperti itu. Mohon maaf Bang, sekarang masih ada semua ya Bapak sama Ibu? Alhamdulillah masih sehat-sehat, seperti itu. Oke. Masih kontak-kontak, masih sering komunikasi juga masih sering, hampir tiap minggu lah. Masih ini ya. Jadi Abang ini sebenarnya anak keberapa di keluarga? Abang anak kedua. Sebenarnya anak ketiga karena yang di atas saya mungkin waktu bayi sudah meninggal. Oke. Jadi abang jatuhnya anak kedua. Jadi abang 4 dari bersaudara. Oke. Yang pertama kuliah di mana Bang? Pendidikannya? Yang pertama dia tamat SMP. Jadi keburu dinikahi sama orang. Seperti itu. Ya perempuan ya, karena perempuan ya. Karena nikah. Kemudian adik juga, ditanya juga adiknya nih? Iya, oke. Adik juga pendidikannya. Adik saya yang di bawah saya itu tamatan STM. Dia bekerja di perusahaan sawit. Dia memang orang tidak suka akademisi. Dia sudah bilang, saya tidak bisa seperti Abang Khairul karena otak kita berbeda. Saya lebih suka kerja. Oh ya silahkan seperti itu. Padahal orang tua juga mensupport dia untuk sekolah. Gitu. Kemudian adik yang bungsu itu kuliah S1 di UNRI juga. Di Fakultas Ekonomi. Alumni UNRI juga. Sekarang di Jakarta bekerja di perbankan. Waduh, luar biasa. Jadi Bapak hanya tamatan SD, tapi anaknya bentar lagi menjadi dokter dan di luar negeri. Amin, amin, insya Allah. Amin. Sosok Bapak di mata Abang sama Ibu gimana? Bapak orangnya tegas ya. Iya. Biasalah kan orang Batak tegas, tegas sekali. Jadi rambu-rambu yang jelas itu jangan ditabrak. Kalau ditabrak ya. Tapi Bapak meskipun keras dan juga sedikit kalau bilang dia agak premanisme. Jadi dia seperti dia orang Batak kemudian ditakuti di kalangannya. Seperti itu Bapak. Coba di rumah dia tidak pernah main marah, tidak pernah, hanya dengan kata-kata seperti itu. Meskipun dia di luar dia keras sama teman-temannya, tapi di dalam di kita tidak pernah keras. Kalau kita melanggar rambu-rambu yang dia terapkan, ya hanya dengan kata-kata dan membuat kita sedih seperti itu. Itu sosok yang yang paling artinya membentuk karakter kita. Kalau Ibu Bang? Jadi kalau Ibu orangnya sangat penyabar ya, sangat penyabar sekali. Dengan karakter Bapak seperti itu diiringi dengan Ibu yang sabar dan artinya ya mungkin seperti ibu-ibu yang lain penuh kasih sayang ya seperti itu. Jadi mengimbangi karakter Bapak yang keras diimbangi oleh karakter Ibu yang lembut. Kemudian yang paling mensupport saya untuk menempuh pendidikan tinggi adalah Ibu. Jadi meskipun Bapak mungkin terserah saja, tapi Ibu yang selalu mensupport. Meskipun kita terkendala secara finansial, ekonomi, tapi Ibu tetap berusaha untuk mensupport anak-anaknya untuk sekolah. Itu yang saya ambil hikmah terbesar dari Ibu. Berarti Abang lebih dekat sama Ibu ya dibandingkan Bapak ya? Iya, dan yang paling unik adalah di antara berempat bersaudara, kalau kita cerita berkeluarga, yang paling dekat itu adalah saya. Karena dulu cerita lucunya mungkin bisa lucu juga. Saya nggak apa-apa nih. Iya, nggak apa-apa. Dibilang aib atau tidak nih. Saya dulu inspirasi ya. Saya ini terkait sangat seberapa dekat saya sama ibu saya. Saya dulu TK itu diantarin sama ibu, tidak pernah dilepas. Pernah saya ditipu sama ibu. Kan kalau karena saya tidak bisa lepas dari ibu saya. Jadi pernah karena ibu marah-marah juga sama saya ya. Udah sekolah, lihat teman-teman yang lain tidak ada ditemani sama orang tuanya, kok kamu ditemani gitu kan. Tapi saya tidak mau, saya tidak peduli. I don't care about that. Saya tidak peduli. Nah, beberapa kesempatan ditemani. Jadi ada ada suatu kejadian ibu saya menipu saya.
Jadi pas waktu sekolah, kemudian guru mencoba meyakinkan saya, itu ibunya di luar kok menemani kamu. Iya, itu Gitu. sih. Jadi kita tutup sedikit ya pintunya. Jadi saya tidak mau pintu sekolah itu ditutup supaya saya bisa melihat ibu saya di luar. Cuma waktu itu ibu saya menipu saya. Ternyata ditutup sedikit, dia mungkin calling-callingan sama bu guru ya. Bu guru ya. Nah, kemudian setelah beberapa saat saya masuk belajar dan saya melihat tidak ada sosok ibu saya di luar. Itu setelah mata pelajaran selesai ya Bang ya? Sekolah selesai gitu atau belum lama? Enggak, masuk baru berapa menit sekolah mulai, jadi 10 menit baru belajar. Oke. Baru 10 menit saya tidak bisa lagi melihat sosok bapak saya di luar, ibu saya di luar, kemudian si ibu gurunya menyadari kalau saya sudah panik. Dan ibu guru langsung menutup pintu, kemudian saya mengamuk, kemudian saya panjat jendela, papan tulis, roboh dan segala macam, saya menangis waktu itu. Udah, makanya waktu itu dan ibu guru memanggil orang tua saya, ini anaknya sudah tidak bisa dikontrol lagi. Gitu. Artinya itu, gitu saking dekatnya saya sama orang tua. Cuma tadi saya bilang saya paling dekat di antara 4 bersaudara, paling dekat dengan orang tua, tapi sekarang yang paling berjauhan adalah saya. Iya. Antar benua ya. Bukan, itu Abang SD atau SMP Bang ketika TK. Oh, TK ya. Ya SD. Kalau SD udah bisa lepas ya. Enggak, gini, saya kalau John tuh percaya Bang filosofinya bahwa seorang anak yang sukses itu pasti dia hubungan sama ibu, sama bapaknya pasti bagus. Nah, itu. Ya. Itu rahasianya itu. Dan satu catatan, saya waktu S1 saya masih diantarin ibu saya. Luar biasa. Diantar sampai ke FAP. S3 enggak. sampai diantarin di depan Faperi. Masya Allah. Iya. Tapi bukan pas kuliah ya Bang ya, tapi pertama kali masuk ya. Pertama kali masuk. Pas kuliah nanti masih. Oke, menarik ini. Ya, itu menunjukkan kalau seberapa kedekatannya. Betul. Kalau kakak sendiri gimana? Waktu SD, SMP, SMA ini kan Olimpiade juara itu dapat beasiswa ya? Ya, kebetulan kalau dari SD, SMP karena orang tua saat itu kan kerjanya di Caltech dulu ya namanya, sekarang kan Chevron ya. Nah, orang tua kebetulan di situ juga ada kayak beasiswa untuk anak-anak ya, misalnya ranking 1, ranking 2 gitu sampai ranking 3 gitu kan ada beasiswa, alhamdulillah itu dapat terus. Terus SMP saat itu ada beasiswa berprestasi juga, jadi dapat 2, ada beasiswa dari Pramuka Batara gitu, tabungan Batara gitulah kalau nggak salah. Nah itu tuh dapat juga SMP sampai kelas 3. Nah pas SMA saat itu tuh masih yang dari kantornya orang tua gitu, karena dapat ranking gitu, terus itu dapat juga sampai kuliah bahkan sampai S2 tuh dari itu sampai S3 dong. S3 enggak, udah. Jadi beda beasiswanya, beda beasiswa. Kalau SD, SMP, SMA kalau dikumpulin itu beasiswanya berapa Kak? Tahu? Atau diapain tuh beasiswa uangnya? Beda di zamannya, tapi saat itu tuh seneng lah. Kalau saat SD, SMP itu ya bisa lah kita untuk beli buku, bisa untuk beli ya lumayan lah saat itu, tapi berapa nominalnya lupa. Tabungan Batara tuh juga lupa berapa, sempat dapat double saat itu. Nah kalau di Unri dari kantor orang tua dapat, dari itu juga dapat kan apa yang istilahnya PPA ya? Oh PPA. Johan dapat juga kan? Nah PPA juga dapat, itu lumayan lah nominalnya. Kak, kalau background orang tua bapak sama ibu pendidikannya? Ibu cuma tamat SMA. Kalau bapak SMA? Iya SMA. Masya Allah. Tapi bapak kuliah tapi di Atip swasta gitu di Padang. Berarti ini kebalikan ya ini ya, antara abang sama kakak nih ya. Kalau yang abang bapak
SMP ya tadi. Kalau kakak ya ibu yang SMA. Dan ini kan berapa kali lipat ya artinya ya. Jadi bapak memang luar biasa menghasilkan, dia hanya tamatan SMP, anaknya insya Allah bentar lagi jadi dokter ya. Ya, insya Allah, amin. Jadi waktu SMA dulu ya, kayaknya Johan gak yakin ini pilihan pertama ini ya. Tapi kita tutup dulu, kita ini dulu ya. Jangan dulu ya. Indah IQ penasaran kan? Apakah benar abang sama kakak ilmu kelautan pilihan pertama? Kok bisa nih? Ya, kok bisa pilih ilmu kelautan? Oke. Ya, Indah IQ jangan lupa di subscribe, like dan komen. Jales Pepa, Jaya Mae. Jaya Mae, ya. Justru di laut kita jaya. Ya. Ya, baik.